Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali ngaji kita yang kemarin sudah sampai pembagian yang ke-18 nasihat Al-Imam Ghazali, yang ke-18 tentang yang dinamai tasawuf ya. Kemarin yang dinamakan tasawuf itu adalah harus memenuhi dua perkara ya. Tasawuf itu memiliki dua perkara. Yang pertama itu adalah istiqomah bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tenang dari makhluk dan berperilaku yang baik sama dengan makhluk lain, dengan manusia lain, berperilaku baik dengan manusia yang lain ya. Dengan garis besar dapat intinya adalah kita menjaga secara istiqomah hubungan baik dengan Allah, hablum minallah, dan menjaga baik dengan sesamanya hablum minannas, melaksanakan perintah-perintah Allah sesuai dengan syariatnya, menjauhi larangan Allah, dan menjaga akhlak ya, menjaga akhlak kita terhadap sesama manusia. Itu ya, tasawuf harus memenuhi dua perkara tersebut ya. Sekarang minta nasihat Imam Ghazali bagian ke-19 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa innaka mongko keri-keri setuhune sira iku sa'altani takon sira ing ingsun anil ubudiyati saking ubudiyah. Ya, ubudiyah ini hakikat menyembah Allah. Summa innaka mongko keri-keri setuhune sira iku sa'altani takon sira ing ingsun anil ubudiyati saking ubudiyah. Wahia utawi ubudiyah iku salah satu asya'a telu pira-pira perkara. Kemudian engkau dirimu wahai santriku bertanya kepadaku tentang ubudiyah, yaitu hakikat menyembah pada Allah. Yang dinamakan ubudiyah itu adalah, hai anakku, wahia utawi ubudiyah, yang dinamakan ubudiyah itu adalah salah satu asya'a ya, terdiri daripada tiga perkara ya. Salah satu asya'a iku salah satu asya'a telu pira-pira perkara. Jadi ubudiyah itu menurut Al-Imam Ghazali terdiri daripada tiga perkara. Perkara yang pertama ahaduha utawi salah sijine ya salah satu asya'a, ahaduha utawi salah sijine salah satu asya'a iku mukhafadhatu ngreksa amri syar'i perintahe syara. Ahaduha utawi salah sijine telung perkara, salah satu asya'a iku fadhatu amri syar'i, reksa perintahe syara. Jadi yang pertama, dan namanya ubudiyah itu adalah menjaga perkara syariat agama, jogo menjalankan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah. Jadi ada ini kan sering sing ibadah sing mempeng, tambahi ibadahi. Kan kata-kata ibadah sering kita dengar ya. Saking sinten mawon, misalnya guru-guru adewe, kanca-kancane adewe, sing wong tuane adewe. Ibadah sing mempeng ngono. Nah niku napa sing dimaksud ibadah niku lho. Ini apa? Ya niku ibadah niku mencakup tiga perkara yang dimaksud ibadah itu. Ya, pertama, menjaga perkara syariat. Wasaniha utawi kaping pindhone salasah iku ridho bil qadha'i kelawan qadha wal qadri lan qadar wa qismatillahi ta'ala lan pembagiane Gusti Allah ta'ala. Yang kedua yang dinamakan ibadah ya, perkara yang mencakup ibadah itu adalah ridho
ya, dengan qadha, qadar dan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Nek awake dhewe niku mboten ridho, mboten qanaah, ya, terhadap qadha dan qadarnya Allah, ya keadilan nggih mboten masuk yang sing menjalankan ibadah. Ibadah itu mencakup juga ini ridho dengan qadha dan qadar serta pembagiannya Gusti Allah. Ini kan sampaikan kalau ini saking Asy'ah dan Hatim Al-Asom ya, 8 faedah niku. Termasuk ini masuk semua niki ya. Pertama menjaga perkara syariat, kemudian ridho dengan qadha-qadharnya dan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Wasali suhalan utawi kaping telune saking salasah iku tarku ridhoi, ninggalake ridhone nafsika awak ira fi talabi ing dalem nuprih ridho illahi ta'ala, ridhone Gusti Allah ta'ala. Yang ketiga yang termasuk bagian daripada ibadah adalah meninggalkan keridhaan hatimu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita mau mengalahkan hawa nafsu kita, mau mengalahkan nafsu kita, ngalah nafsu dhewe untuk memenangkan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan hak-haknya Allah taala. Nah, niku perkara yang ketiga daripada ubudiyah, ya. Jadi napa sing ade senengi. Tapi kalau itu semua itu Allah tidak suka, dilarang oleh Allah, ya kita harus mau mengalah. Di sini hakik Gusti Allah. Nah, artinya apa yang kita senangi yang berupa nafsu kita, apalagi hawa nafsu kita, ternyata semua tidak sesuai dengan aturannya Allah Subhanahu wa taala, ya harus kita tinggalkan. Harus ngalah adewi, harus berani mengutamakan ya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala daripada memperturutkan hawa nafsu kita, memperturutkan kesenangan kita. Ini yang ketiga ya, daripada makna dari ubudiyah. Jadi makna dari ubudiyah dari Al-Imam Al-Ghazali itu adalah pertama ada mencakup 3 perkara. Pertama itu adalah menjaga perkara syariat, menjalankan perintah Allah dan jauhi larangan Allah, sesuai yang dicontohkan Kanjeng Nabi. Kemudian ridho dengan yang kedua, itu adalah ridho dengan qadha dan qadar serta pembagian Allah. Ya, ridho dengan qadha, qadar dan pembagian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah meninggalkan keridhaan hati kita untuk mencari keridhaan Allah, mengutamakan keridhaan Allah daripada mengutamakan kepentingan diri kita, kesenangan kita, hawa nafsu kita. Itulah dimaknai dengan ubudiyah, ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ini namanya ubudiyah. Jadi kan sering-seringnya mendengar kata ibadah. Nah, ibadah ya ibadah sing mempeng, ibadah sing mempeng atau kita disuruh ibadah ya sekedar cuma retorika biasa, omongan biasa saja. Tapi makna ternyata dalam dan luas. Ya. Nah, dia ibadah, tapi ibadah itu yang kita lakukan ternyata bertentangan dengan syariat Allah. Kelihatannya ibadah, niat ibadah, tapi bertentangan dengan Allah. Nah, ini bahaya nih. Belum tentu mendapat ridhonya Allah, misalnya melakukan kegiatan ya Ramadan ya, buka Ramadan misalnya ya, untuk meramaikan Ramadan, tapi diisi dengan hal-hal di situ ada misalnya perbuatan-perbuatan yang justru dilarang oleh agama, ngerumpi, kerasani ya, dikemas dalam ibadah bulan Ramadan. Nah, ini salah. Nah, itu berarti tidak sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala walaupun ibadah. Nah, gitu, ya. Ini harus kita perhatikan, hati-hati. Kita harus bisa mengalahkan kepentingan kita untuk mencari ridhonya Allah taala. Ya.
niku ya, nasihat Imam Ghazali yang ke 19. Insyaallah kita lanjutkan kembali bagian yang ke-20 dari nasihat Al-Imam Ghazali ya. Insyaallah yang akan datang ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Jamalul wujudi bidhikril ilah wa tasful hayatu binuri huda. Jamalul wujudi bidhikril ilah wa tasful hayatu binuri